Kami juga menghadirkan dari pihak yang mengundang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Soeharto yang sudah bergabung. Selamat sore, Letnan Jenderal Soeharto sudah bergabung bersama kami, dan juga di studio di sebelah kanan dan juga kiri kami sudah ada Bang Ahmad Yani dari anggota kami, dan juga Bang Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Adian dan juga Bang Ahmad Yani sudah bergabung. Kita ke Pak Soeharto terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kronologi di lapangan ketika Pak Soeharto mengundang Pak Gatot ke TMP Kalibata dan sempat terjadi adu mulut di sana? Pak Soeharto, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Saat saya hadir ke sana, Pak Gatot belum datang, tapi beliau saya undang. Saya mengundang para panglima, para kepala staf, karena mereka adalah yang saya anggap orang-orang terbaik. Karena orang terbaik di TNI, dialah Panglima TNI. Terbaik di Angkatan Laut, dialah Kepala Staf Angkatan. Walaupun mereka junior saya, tapi saya anggap mereka semua panutan saya. Saya undang. Tidak dalam kapasitas misalnya kami tidak. Dia dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan kami yang saya apresiasi setinggi-tingginya. Dan pada waktu saya datang ke sana, ada yang saya heran. Kenapa sangat banyak itu mobil-mobil angkot biru, sehingga saya tanyakan kepada salah satu rekan saya, itu apakah akan ziarah? Tidak. Saya tidak mengerti itu. Untuk apa dia datang? Ya. Karena apa saya bilang itu? Ziarah di tempat lubang buaya yang sebenarnya pun itu yang mendorong kami untuk ziarah. Karena selama ini dari tahun ke tahun saya lihat kendor. Padahal pahlawan-pahlawan revolusi itu adalah contoh bagi kami. Jadi kalau kami untuk berziarah ke sana, itu tidak lain karena kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para senior saya yang telah memberikan contoh teladan yang baik. Bagaimana seorang prajurit yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta Sumpah Prajurit. Sebetulnya kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak di situ, karena tahu kami itu COVID. Tapi kami mengajukan di gedung yang di tepi dari danau itu. Apa tujuannya? Tidak lain. Kami tujuannya untuk tahlilan untuk para pahlawan revolusi itu. Karena di situ tempatnya cukup luas, jadi kalau mau COVID jarak 1,5 meter, 2 meter semua cukup. Namun kami tidak diizinkan. Karena tidak diizinkan, kami beralih. Masa sekarang kami ziarah saja tidak diizinkan? Saya tanya juga dengan staf saya, itu apa ziarah saya? Kita juga yang pakai angkot-angkot biru. Kalau dia ziarah, monggo dia silakan duluan. Karena dia datang duluan. Sedangkan kami baru nanti 3:30. Ternyata tidak. Terus katanya itu adalah kelompok mahasiswa dan lain-lain. Saya bukan suuzon. Tahun 98 saya bergerak, saya juga mengamankan para mahasiswa, tapi tidak seperti itu mahasiswanya. Tidak seperti itu. Lebih tertib, lebih ngajeni kepada kami, tentara.
Dan kalau orang Jawa bilang dituturi sebentar pergi. Dan tidak pernah ada datang bersama-sama dengan angkot yang hampir seragam. Oke. Semua berada di Pak situ. Soeharto, artinya dengan siapa teriakan-teriakan, orang-orang itu menurut Pak Soeharto? Maaf, jangan dipotong dulu. Saya kalau dipotong dulu terus saya pusing kanunya. Baik. Jadi saya melihat itu bukan mahasiswa. Terserah saya mau dinilai apa. Tapi saya punya pribadi untuk itu bukan mahasiswa. Saya tanyakan dengan anak-anak saya, semua, apakah itu mahasiswa? Bukan. Cuman saya ingatkan sama mereka, jangan bentrok. Jangan. Apapun dia adalah bangsa kita. Baru kami duduk ke dalam, kami berbicara dengan protokol garnisun, seperti apa, semua kami turuti. Baru setelah itu selesai, Pak Gatot dan lain-lainnya datang, undangan itu datang. Tapi yang kami undang adalah para senior kami. Salahkah kami membuatnya? Karena dalam pangkat tertinggi adalah senior. Walaupun mereka adik-adik saya lulus tahun 69, beliau itu lulus tahun 82. Tapi secara kepangkatan mereka senior saya. Demikian. Baik, Pak Soeharto, tapi kan apakah Anda sudah berpikir secara matang bahwa yang Anda undang ini saat ini bisa dibilang ya terikat dengan yang namanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, dan Pak Gatot tidak datang sendiri ternyata, mengajak juga Pak Ahmad Yani ke lokasi. Harusnya kan sudah diperhitungkan secara matang, Pak. Resiko ketika mengundang Gatot ke ruang publik, bakal ada masa yang tidak Anda duga dari awal, Pak Soeharto. Ya, harusnya yang berhitung secara matang itu yang mengeluarkan para pendemo-pendemo yang tidak diizinkan atau pendemo-pendemo ganggu. Kalau itu saya perhitungkan. Tapi perlu diketahui, saya tidak punya kepentingan politik. Saya tidak punya kepentingan politik. Kalau saya punya kepentingan politik, dari tahun 98 saya akan terjun ke politik. Saya juga punya nama di 98. Tapi saya tidak punya kepentingan politik. Saya hanya mengundang senior-senior saya, para kepala staf angkatan dan panglima TNI. Kalau toh di situ ada Ahmad Yani, di situ ada juga mungkin pada waktu itu Bapak kita Babe, dia bersimpati dengan saya. Karena saya tidak pernah banyak omong, tidak pernah punya keinginan politik. Umur saya 73. Tidak punya keinginan politik, tidak punya keinginan rakus, dan tidak punya apa. Saya hidup apa adanya, dan saya nikmati pensiun saya. Sejumlah 4.600.000 itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Legend TNI Purnawirawan Soeharto atas informasinya dan juga tadi apa yang disampaikan kepada Dialog Kabar Petang.